Sahabat Senjafit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa tubuh cepat lelah, sering kesemutan di kaki, atau pandangan mulai kabur di satu sisi mata? Jangan-jangan itu bukan sekadar gejala kelelahan biasa. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa kadar gula darah dalam tubuh Anda sedang berada di luar kendali. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa lebih dari 13 juta orang lanjut usia di Indonesia hidup dengan diabetes. Yang mengkhawatirkan, lebih dari setengahnya bahkan tidak menyadari bahwa mereka sudah dalam kondisi berisiko. Tanpa disadari, gula darah tinggi merusak jaringan saraf, memperlemah organ, dan menurunkan kualitas hidup pelan-pelan. Seseorang bisa tampak sehat dari luar, padahal di dalam tubuhnya sedang terjadi pertempuran diam-diam yang sangat serius. Di masa usia senja, menjaga kadar gula darah bukan hanya soal menghindari makanan manis atau menghindari nasi. Lebih dari itu, tubuh perlu dibantu untuk merespons insulin secara alami, memperlancar metabolisme, dan mengurangi peradangan. Kabar baiknya, semua itu bisa dimulai dari 1 gelas minuman sehat setiap hari. Hari ini, Senjafit mengajak Anda mengenal 7 minuman alami yang mudah dibuat dan murah, namun memiliki kekuatan besar dalam membantu menstabilkan kadar gula darah. Tidak perlu pergi jauh, bahkan beberapa bahan bisa ditemukan di dapur rumah Anda sendiri. Minuman pertama yang wajib dicoba adalah teh jahe hangat. Banyak orang mengenal jahe hanya sebagai penghangat tubuh saat cuaca dingin. Padahal di balik aromanya yang khas dan rasa hangatnya yang menggoda, jahe menyimpan senyawa alami bernama gingerol. Senyawa ini bekerja membantu sel-sel tubuh kembali peka terhadap insulin. Bayangkan tubuh yang selama bertahun-tahun menjadi bisu terhadap sinyal insulin. Meskipun insulin ada, sel-sel tidak merespons. Akibatnya, gula menumpuk di dalam darah, menyebabkan kelelahan, pandangan kabur, bahkan komplikasi serius lainnya. Gingerol ibarat guru sabar yang mengajarkan ulang cara tubuh merespons insulin. Tidak bekerja seperti sulap, namun bekerja perlahan dan stabil. Jahe juga membantu memperlancar sistem pencernaan, memperbaiki metabolisme, dan menstabilkan pola penyerapan glukosa. Bagi lansia, sistem pencernaan seringkali melambat. Bila proses cerna lambat, maka lonjakan gula darah bisa terjadi setelah makan. Disinilah peran jahe menjadi sangat penting. Berikut cara membuat teh jahe yang efektif untuk bantu atur gula darah. Siapkan 1 ruas jahe segar, kupas dan geprek. Seduh dengan 250 ml air panas. Diamkan selama 10 hingga 15 menit. Bisa tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau irisan serai jika suka. Minum 2 hingga 3 kali sehari, terutama 30 menit sebelum makan. Bagi yang tidak tahan dengan rasa jahe segar, bisa mulai dari 1 sampai 2 sendok teh jahe bubuk sebagai permulaan. Penting diingat, jahe bukan pengganti obat dokter, tapi bisa menjadi sahabat alami tubuh untuk membantu proses penyembuhan dari dalam. Dalam banyak kasus, perubahan positif mulai terasa setelah 2 minggu rutin mengonsumsi teh jahe ini. Tubuh terasa lebih ringan, tidak mudah lemas di pagi hari, dan napas terasa lebih lega ketika berjalan. Sahabat Senjafit, jika Anda masih mendengarkan hingga titik ini, artinya Anda memiliki niat kuat untuk hidup lebih sehat. Dan kami di sini untuk mendukung setiap langkah kecil yang Anda ambil. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada keluarga atau teman yang Anda cintai. Karena bisa jadi, 1 gelas teh jahe hangat hari ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidup seseorang. Dan jika Anda ingin melanjutkan perjalanan sehat ini, nantikan pembahasan selanjutnya tentang minuman kedua, air lemon hangat di pagi hari, yang terbukti membantu membersihkan sistem tubuh dan menstabilkan gula darah sejak matahari terbit. Klik like dan subscribe untuk mendukung Senjafit menyebarkan edukasi yang mudah dipahami dan ramah untuk para lansia Indonesia. Dan jangan lupa tuliskan di komentar, dari kota mana Anda menyimak video ini. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan terus sayangi tubuh Anda. Sahabat Senjafit, mari kita lanjutkan perjalanan sehat kita. Setelah membahas manfaat luar biasa dari teh jahe,
Kini saatnya kita menyambut pagi dengan satu kebiasaan sederhana yang bisa memberikan dampak besar bagi tubuh. Minum air lemon hangat sebelum sarapan. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa hebatnya segelas air lemon? Jawabannya sederhana, tapi sangat kuat. Tubuh kita adalah mesin luar biasa yang setiap pagi perlu dinyalakan dengan bahan bakar yang tepat. Sayangnya, banyak dari kita memulai hari dengan makanan berat seperti nasi goreng, kopi manis, atau gorengan. Padahal pilihan-pilihan ini bisa memicu lonjakan gula darah seketika. Berbeda dengan itu, air lemon hangat justru menyapa tubuh dengan lembut. Asam sitrat yang terkandung dalam lemon bekerja memperlambat proses pencernaan karbohidrat. Hasilnya, gula dari makanan tidak langsung membanjiri aliran darah. Dengan kata lain, minuman ini membantu menghindari lonjakan gula darah yang tajam di pagi hari. Ini sangat penting bagi lansia, karena fluktuasi gula darah seringkali menjadi penyebab utama tubuh lemas, mudah mengantuk, atau bahkan pusing setelah sarapan. Selain itu, air lemon hangat membantu hati bekerja lebih efisien dan memiliki efek antiinflamasi alami. Dua hal ini sangat bermanfaat dalam menjaga keseimbangan metabolisme bagi tubuh yang mulai menua. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Arizona, ditemukan bahwa minum air lemon sebelum makan dapat menurunkan lonjakan gula darah hingga 30%. Hasil ini bukan sekadar angka, tapi kabar gembira bagi siapapun yang ingin hidup lebih stabil tanpa obat tambahan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Berikut resep sederhana air lemon hangat yang benar untuk bantu kontrol gula darah. Siapkan 1 hingga 2 buah lemon segar. Peras airnya dan campurkan dengan 250 hingga 300 ml air hangat. Ingat, gunakan air hangat, bukan panas mendidih, agar vitamin C tidak rusak. Minum 30 menit sebelum sarapan. Bila ingin hasil lebih maksimal, Anda bisa menambahkan sedikit garam Himalaya. Ini akan membantu proses hidrasi dan penyerapan mineral dalam tubuh. Namun penting untuk dicatat, jangan minum air lemon bersamaan dengan makan besar. Karena saat dikonsumsi bersama makanan berat, penyerapan zat besi bisa terganggu. Jadi lebih baik diminum sebagai pembuka pagi, sebagai starter alami untuk sistem pencernaan Anda. Banyak orang merasakan manfaat langsung setelah rutin minum air lemon hangat di pagi hari. Tubuh terasa lebih ringan, tidak gampang mengantuk setelah makan, dan perut terasa lebih bersih. Ada juga yang melaporkan bahwa buang air besar menjadi lebih lancar karena lemon juga membantu menyeimbangkan flora usus. Manfaat yang tampak sederhana, namun berdampak besar pada kualitas hidup. Untuk mempermudah rutinitas, Anda bisa menyiapkan lemon dari malam sebelumnya. Pagi hari tinggal panaskan air sebentar, lalu peras lemon dan minum. Tidak ribet, tidak mahal, tapi penuh manfaat. Sahabat Senjafit, mari kita biasakan rutinitas kecil ini. Minum air lemon hangat setiap pagi bukan hanya menyehatkan, tapi juga menjadi bentuk penghargaan terhadap tubuh yang sudah menemani kita sepanjang usia. Ingat, dalam dunia kesehatan, bukan perubahan besar yang memberikan dampak luar biasa. Justru kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itulah yang akan mengubah arah hidup kita. Jadi, mulai besok pagi, yuk siapkan segelas air lemon hangat sebelum sarapan. Lakukan ini selama 7 hari berturut-turut dan perhatikan bagaimana tubuh Anda mulai merespons. Bila Anda merasakan perubahan positif, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Senjafit, agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Kami akan terus hadirkan edukasi yang mudah dipahami, khusus untuk Anda dan orang tua Indonesia tercinta. Di bagian berikutnya, kita akan membahas minuman sehat lainnya yang mungkin sudah sering Anda dengar, tapi belum pernah benar-benar Anda manfaatkan untuk kesehatan gula darah, teh hijau. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus sayangi tubuh Anda. Sahabat Senjafit, setelah kita membahas tentang teh jahe dan air lemon hangat, sekarang saatnya kita menyelami manfaat dari salah satu minuman yang sering dianggap hanya untuk gaya hidup modern, teh hijau.
Banyak orang mengira teh hijau hanya cocok untuk yang sedang diet atau ingin kulit glowing. Padahal, manfaat teh hijau jauh lebih dalam, terutama bagi lansia yang ingin menjaga gula darah tetap stabil. Teh hijau mengandung senyawa alami bernama katekin, dan salah satu yang paling kuat adalah egg atau epigalokatekin galat. Senyawa ini memiliki efek langsung pada pankreas, organ penting yang memproduksi insulin dalam tubuh. Bayangkan pankreas seperti sebuah pabrik kecil. Ketika tubuh kita terlalu lama mengonsumsi makanan tinggi gula, pabrik ini dipaksa bekerja tanpa henti. Lama-lama, ia kelelahan, rusak, bahkan mogok. Disinilah ego berperan seperti teknisi ahli yang datang memperbaiki mesin rusak. Ia membantu meremajakan sel pankreas dan membuat produksi insulin lebih optimal. Tidak hanya itu, egg juga melindungi tubuh dari radikal bebas, mengurangi peradangan, dan meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu kemampuan tubuh merespons insulin dengan baik. Ini artinya, gula darah dapat masuk ke dalam sel dan diubah menjadi energi, bukan dibiarkan mengambang dalam darah yang akhirnya merusak organ tubuh. Sebuah penelitian di Amerika Serikat yang melibatkan 200 orang lansia dengan kondisi pradiabetes menunjukkan hasil mengejutkan. Mereka yang rutin minum 3 cangkir teh hijau setiap hari selama 12 minggu mengalami peningkatan sensitivitas insulin hingga 23%. Bahkan, lebih dari sepertiga peserta berhasil membalikkan kondisi pradiabetes mereka. Hasil ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah bukti nyata bahwa tubuh kita masih bisa diperbaiki, asal diberikan bantuan yang tepat dan waktu yang cukup. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari teh hijau, ada beberapa tips penting yang perlu Anda perhatikan. Pertama, minum teh hijau di antara waktu makan, bukan bersamaan dengan makan utama. Karena teh hijau bisa mengganggu penyerapan zat besi jika diminum terlalu dekat dengan waktu makan. Kedua, hindari menambahkan gula. Rasa pahit ringan dari teh hijau justru menjadi tanda keasliannya dan menandakan kandungan katekin yang tinggi. Ketiga, tambahkan sedikit perasan lemon segar ke dalam teh hijau Anda. Ini adalah trik kecil yang sangat bermanfaat. Penelitian menunjukkan bahwa vitamin C dari lemon dapat meningkatkan penyerapan katekin hingga 13 kali lipat. Hasilnya, tubuh Anda mendapatkan manfaat antioksidan yang jauh lebih besar. Teh hijau juga memiliki efek menenangkan, sehingga cocok diminum di pagi hari atau sore menjelang petang. Bagi lansia yang sering merasa mudah lelah atau sulit fokus, teh ini bisa menjadi sahabat terbaik untuk membantu meningkatkan energi secara alami tanpa efek samping seperti kafein berlebih pada kopi. Banyak orang yang setelah rutin minum teh hijau, melaporkan bahwa tubuh mereka terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan kadar gula darah mereka menjadi lebih stabil saat dicek di fasilitas kesehatan. Untuk membuat teh hijau, cukup seduh 1 sendok teh daun teh hijau kering dengan 250 ml air hangat, bukan air mendidih. Diamkan selama 3-5 menit, lalu saring dan sajikan. Jika ingin, bisa tambahkan perasan lemon seperti yang sudah kita bahas tadi. Sahabat Senjafit, tubuh kita adalah sistem yang cerdas. Ketika diberi nutrisi yang tepat, ia tahu bagaimana cara memperbaiki diri. Dan teh hijau adalah salah satu kunci untuk membantu tubuh menemukan jalannya kembali menuju keseimbangan. Ingat, teh hijau bukanlah obat ajaib. Ia bekerja secara perlahan, tapi pasti, melindungi, memulihkan, dan menenangkan dari dalam. Bila dikombinasikan dengan pola makan sehat dan gaya hidup aktif, teh ini bisa menjadi salah satu senjata terbaik kita untuk melawan diabetes secara alami. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas minuman tradisional lainnya yang punya kemampuan unik, meniru kerja insulin dalam tubuh. Minuman ini hangat, wangi, dan manis secara alami. Penasaran? Ikuti terus seri sehat dari Senjafit. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan bagian berikutnya. Tuliskan juga di komentar, apa pengalaman Anda setelah rutin minum teh hijau. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus sayangi tubuh Anda. Sahabat Senjafit, kita telah berbicara tentang teh jahe, air lemon hangat, dan teh hijau
3 minuman alami yang telah terbukti membantu tubuh mengatur gula darah dengan lebih baik. Kini saatnya kita membahas salah satu rempah paling wangi yang hampir selalu ada di dapur Indonesia, namun seringkali hanya dipakai untuk masakan atau kue, kayu manis. Siapa sangka, di balik aroma manis dan hangatnya, kayu manis menyimpan kemampuan luar biasa dalam membantu tubuh menghadapi masalah gula darah. Yang menarik, kayu manis memiliki senyawa alami yang dapat meniru cara kerja insulin. Artinya, ia membantu membuka pintu-pintu sel tubuh agar glukosa dari darah bisa masuk dan digunakan sebagai sumber energi. Tanpa insulin, glukosa hanya akan beredar dalam darah, menumpuk, dan akhirnya merusak organ tubuh. Dengan bantuan kayu manis, tubuh lebih mampu memanfaatkan glukosa dengan baik, sehingga kadar gula darah bisa dikendalikan secara alami. Selain itu, kayu manis juga memperlambat proses pengosongan lambung. Ini artinya, makanan yang masuk ke perut tidak langsung diserap secara cepat, melainkan dicerna secara perlahan. Hal ini membantu mencegah lonjakan gula darah setelah makan, yang sering kali menjadi masalah utama bagi lansia dengan diabetes. Bayangkan seperti lampu lalu lintas yang mengatur aliran kendaraan di persimpangan. Tanpa aturan, semuanya akan kacau. Tapi dengan pengaturan yang tepat, semuanya berjalan lebih lancar. Demikian pula kayu manis dalam sistem pencernaan, membuat semuanya lebih teratur dan tidak terburu-buru. Dalam studi klinis, konsumsi teh kayu manis secara rutin mampu menurunkan kadar gula darah puasa antara 18 hingga 29%. Angka ini mendekati hasil dari beberapa obat resep, namun tanpa efek samping yang berat. Namun penting untuk diketahui, jenis kayu manis yang digunakan sangat berpengaruh. Disarankan untuk menggunakan kayu manis jenis Ceylon, bukan Cassia. Karena kayu manis Ceylon lebih aman untuk hati dan memiliki kandungan senyawa penstabil gula darah yang lebih kuat. Berikut cara membuat teh kayu manis yang benar dan aman untuk lansia. Ambil 1 batang kayu manis Ceylon atau 1-2 sendok teh bubuk Ceylon. Seduh dengan 250 ml air panas. Diamkan selama 10 hingga 15 menit agar senyawanya larut sempurna. Saring dan minum 30 menit sebelum makan siang atau makan malam. Rasanya manis alami, hangat, dan menenangkan. Banyak lansia menyukai rasa ini karena mengingatkan pada roti gulung hangat atau kue tradisional, namun tanpa tambahan gula. Selain membantu mengatur gula darah, kayu manis juga membuat perut terasa lebih nyaman, mencegah kembung, dan membantu melancarkan sirkulasi darah. Bahkan, beberapa orang melaporkan tidur mereka menjadi lebih nyenyak setelah rutin minum teh kayu manis di sore hari. Yang menarik, rempah ini bisa dianggap sebagai salah satu hadiah tersembunyi dari alam. Sesuatu yang telah ada di dapur selama bertahun-tahun, namun baru disadari manfaatnya sekarang. Terkadang, solusi terbaik bukanlah yang mahal atau langka, tapi yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sahabat Senjafit, jika Anda belum pernah mencoba teh kayu manis, inilah saat yang tepat untuk memulainya. Jadikan ini sebagai bagian dari rutinitas sehat Anda, terutama bagi yang ingin mengontrol gula darah secara alami. Ingat, tidak semua yang manis itu berbahaya. Kayu manis adalah contoh nyata bahwa rasa manis bisa hadir tanpa merusak, bahkan justru membantu tubuh menjadi lebih sehat. Dan seperti biasa, jika Anda merasa video ini bermanfaat, klik tombol like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga atau teman Anda. Tuliskan di komentar, apakah Anda pernah mencoba teh kayu manis dan bagaimana efeknya bagi tubuh Anda. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas minuman sehat yang tidak hanya menyegarkan tapi juga sangat efektif dalam menjaga hidrasi dan mengatur kadar glukosa dalam darah. Infused water dengan mentimun dan lemon. Sahabat Senjafit, kita sudah membahas 4 minuman sehat yang luar biasa dalam membantu mengatur gula darah secara alami. Kini saatnya kita beralih ke sesuatu yang lebih ringan, lebih segar, namun tetap ampuh. Infused water dengan mentimun dan lemon. Banyak orang menganggap infused water hanya sekadar tren gaya hidup sehat. Tampaknya cantik dalam botol, penuh warna, dan sering dibawa saat olahraga. Tapi jangan tertipu oleh tampilannya yang sederhana.
Kombinasi mentimun dan lemon menyimpan kekuatan tersembunyi yang sangat bermanfaat, khususnya bagi lansia yang berjuang melawan diabetes. Satu hal yang sering terlupakan oleh penderita diabetes adalah pentingnya hidrasi yang cukup. Tubuh yang kekurangan cairan atau mengalami dehidrasi akan lebih sulit dalam mengatur kadar gula darah. Saat tubuh kekurangan air, konsentrasi glukosa dalam darah meningkat, membuat kadar gula melonjak tinggi. Itulah mengapa infused water dari mentimun dan lemon menjadi solusi cerdas. Tidak hanya menjaga hidrasi, tetapi juga membantu mengendalikan glukosa darah dengan cara yang lembut dan alami. Mari kita bahas manfaat dari masing-masing bahan. Pertama, mentimun. Sayuran ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi, lebih dari 90%. Ini menjadikannya pilihan utama untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Selain itu, mentimun mengandung senyawa alami bernama cucurbitacin yang terbukti memiliki efek menurunkan kadar gula darah. Mentimun juga bersifat antiinflamasi dan dapat membantu menjaga ginjal tetap sehat, organ yang sangat penting untuk lansia penderita diabetes. Ginjal yang terhidrasi dengan baik akan lebih efektif dalam menyaring kelebihan glukosa dari darah dan membuangnya melalui urin. Selanjutnya, lemon. Buah kecil ini bukan hanya kaya vitamin C, tetapi juga mengandung asam sitrat dan antioksidan alami. Lemon membantu menstabilkan gula darah, mendukung kerja hati, dan memperkuat sistem imun. Asam sitrat di dalamnya juga memperlambat penyerapan gula dari makanan, sehingga membantu menjaga kadar gula tetap stabil setelah makan. Kombinasi kedua bahan ini menciptakan minuman yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga multifungsi. Ia bekerja dari dua sisi, menjaga cairan tubuh dan mengatur metabolisme glukosa. Berikut adalah cara sederhana membuat infused water mentimun dan lemon. Iris tipis 1 hingga 2 buah mentimun dan 1 hingga 2 buah lemon. Masukkan ke dalam botol berisi 1 liter air. Diamkan semalaman di dalam kulkas agar sari-sari alami dari buah dan sayur tersebut meresap sempurna. Minum sepanjang hari berikutnya, bisa ditambahkan es batu jika suka rasa dingin. Minuman ini aman dikonsumsi oleh lansia kapan saja sepanjang hari. Tidak menyebabkan lonjakan gula, tidak membuat perut kembung, dan justru memberikan sensasi ringan dan segar di tubuh. Beberapa orang yang rutin mengonsumsi infused water ini melaporkan bahwa mereka merasa lebih bertenaga sepanjang hari, tidak mudah mengantuk di siang hari, dan buang air kecil menjadi lebih lancar. Bahkan, tekanan darah pun ikut stabil karena tubuh mendapatkan cairan yang cukup secara konsisten. Yang menarik, minuman ini juga mudah dibawa kemana-mana. Cocok untuk dibawa saat bepergian, ke pengajian, ke taman, atau sekadar duduk santai di halaman rumah. Botol kecil berisi infused water bisa menjadi teman sehat yang selalu mengingatkan kita untuk minum cukup air setiap hari. Sahabat Senjafit, jangan tunggu sampai merasa haus untuk minum. Rasa haus adalah tanda bahwa tubuh sudah kekurangan cairan. Jadikan infused water mentimun lemon sebagai kebiasaan harian, bukan sekadar tren sesaat. Dan yang paling penting, minuman ini tidak mahal, tidak membutuhkan alat khusus, tidak membutuhkan gula, hanya butuh niat, kesadaran, dan konsistensi. Ingat, hidrasi yang cukup bisa menjadi kunci penting untuk menjaga gula darah tetap stabil, melindungi fungsi ginjal, dan menjaga energi di usia senja. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas satu bahan makanan yang mungkin tidak Anda sangka bisa diseduh, terong. Ya, terong bukan hanya untuk ditumis atau digoreng, tetapi bisa dijadikan minuman yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol dan gula darah. Jangan lewatkan bagian berikutnya. Klik like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap episode sehat dari Senjafit. Tuliskan di komentar, apakah Anda sudah pernah mencoba infused water mentimun lemon, dan apa yang Anda rasakan setelah rutin meminumnya. Sahabat Senjafit, pernahkah Anda membayangkan bahwa sayuran sederhana seperti terong bisa menjadi minuman sehat yang membantu menurunkan gula darah dan kolesterol? Ya, terong, yang biasanya ditumis, digoreng, atau dimasak santan, ternyata memiliki manfaat besar jika diseduh dan dikonsumsi sebagai air rebusan alami.
Terong mengandung nasunin, sejenis antioksidan kuat yang ditemukan di kulit ungunya. Nasunin ini bekerja melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat gula darah tinggi, sekaligus menjaga elastisitas dinding pembuluh agar tetap lentur dan tidak mudah menyempit. Ini sangat penting, karena saat kadar gula darah terus tinggi, pembuluh darah di seluruh tubuh, terutama di otak, mata, dan kaki, menjadi rentan mengalami kerusakan. Nasunin berperan sebagai perisai alami yang menjaga sirkulasi tetap lancar dan sehat. Tidak hanya itu, terong juga kaya akan pektin, yaitu serat larut yang memiliki fungsi sangat spesial bagi tubuh. Pektin bekerja seperti spons. Ia menyerap kelebihan gula dan kolesterol dari saluran pencernaan, lalu membantu membuangnya keluar lewat sistem pencernaan. Dengan kata lain, air rebusan terong bukan hanya membantu menurunkan kadar gula darah, tapi juga membantu membersihkan kolesterol jahat yang sering kali menjadi teman akrab diabetes di usia lanjut. Dalam sebuah studi yang melibatkan 100 lansia penderita diabetes, konsumsi air terong secara rutin selama 3 bulan menunjukkan hasil yang luar biasa. Kadar kolesterol LDL menurun rata-rata 15%, dan kadar gula darah puasa membaik hingga 12%. Yang lebih menarik lagi, peserta merasa tubuh mereka tidak mudah lelah di sore hari, waktu kritis di mana biasanya energi mulai merosot. Apa penyebabnya? Jawabannya sederhana. Air terong membantu tubuh menstabilkan metabolisme, sehingga tubuh tidak lagi dipaksa bekerja keras menyeimbangkan kadar energi sepanjang hari. Berikut cara membuat air rebusan terong yang benar. Ambil 1 buah terong berukuran sedang, cuci bersih, lalu iris tipis-tipis. Masukkan ke dalam 1 liter air bersih. Rendam semalaman di dalam wadah tertutup, simpan di kulkas. Keesokan paginya, saring airnya, dan minum sepanjang hari. Jika ingin rasa lebih segar, bisa tambahkan daun mint atau perasan lemon. Rasanya tidak pahit. Justru terasa lembut, sedikit bersahaja, dan sangat cocok untuk lidah orang Indonesia yang terbiasa dengan minuman rempah alami. Banyak lansia yang sudah mencoba air terong ini merasa lebih segar saat bangun pagi, lebih ringan ketika berjalan, dan tidak mudah mengantuk setelah makan siang. Selain itu, tekanan darah pun ikut stabil karena fungsi jantung dan pembuluh darah ikut mendapat perlindungan dari antioksidan alami terong. Yang menarik dari minuman ini adalah kesederhanaannya. Tidak perlu bahan mahal. Tidak perlu alat khusus. Hanya memanfaatkan bahan yang mungkin sudah ada di dapur hari ini. Dan justru disitulah kekuatannya. Sahabat Senjafit, tubuh kita tidak selalu membutuhkan sesuatu yang rumit atau mahal. Terkadang, yang dibutuhkan adalah niat dan konsistensi. Segelas air terong setiap hari bisa menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar. Dan ingat, terong bukan sekadar sayur untuk lauk. Ia adalah hadiah alami yang membantu kita menyeimbangkan kembali tubuh, menjaga jantung, dan membersihkan gula berlebih dari dalam. Di bagian berikutnya, kita akan membahas minuman terakhir yang tak hanya cantik dipandang, tetapi juga kuat dalam menurunkan gula darah dan tekanan darah secara bersamaan, teh kembang sepatu atau hibiscus. Jangan lewatkan bagian berikutnya. Klik like dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat, dan bagikan ke keluarga atau tetangga Anda. Tuliskan di komentar, apakah Anda pernah mencoba air rebusan terong, dan apa yang Anda rasakan setelah rutin meminumnya. Sahabat Senjafit, setelah membahas berbagai minuman alami yang luar biasa dalam membantu tubuh mengatur kadar gula darah, kini kita tiba pada minuman terakhir yang tak kalah menakjubkan. Minuman ini memiliki warna merah cerah yang cantik, rasa yang segar seperti buah beri, dan manfaat kesehatan yang tidak main-main. Inilah dia, teh kembang sepatu, atau dikenal juga dengan nama hibiscus. Mungkin Anda sering melihat bunga kembang sepatu tumbuh di pekarangan rumah atau pinggir jalan. Selama ini, bunga tersebut hanya dianggap sebagai tanaman hias. Padahal, kelopak kering bunga kembang sepatu dapat diseduh menjadi teh herbal yang sangat bermanfaat, terutama bagi lansia penderita diabetes dan tekanan darah tinggi. Teh hibiscus mengandung 2 senyawa penting, antosianin dan polifenol. 2 zat ini bekerja sama dalam meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan peradangan di dalam tubuh,
dan melindungi pembuluh darah serta ginjal dari kerusakan akibat tingginya kadar gula darah. Seperti yang kita tahu, diabetes dan hipertensi sering datang beriringan. Ketika gula darah tidak terkontrol, tekanan darah cenderung ikut naik. Dan jika tekanan darah tinggi, risiko komplikasi pada ginjal, mata, dan jantung pun meningkat. Disinilah peran teh kembang sepatu menjadi sangat penting. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh Nutrition Research, 60 lansia penderita diabetes diberikan teh hibiscus setiap hari selama 12 minggu. Hasilnya luar biasa, tekanan darah sistolik turun secara signifikan, kadar gula darah puasa menurun hingga 14%, dan fungsi ginjal membaik secara nyata. Bagaimana bisa satu minuman alami memiliki efek selengkap ini? Rahasianya ada pada kemampuan teh hibiscus dalam melemaskan pembuluh darah, memperbaiki aliran darah, serta mendukung kinerja ginjal dalam menyaring kelebihan glukosa dan racun dari tubuh. Selain itu, teh ini juga memiliki sifat diuretik ringan yang membantu proses detoksifikasi alami tanpa menyebabkan kehilangan elektrolit penting. Teh hibiscus juga dikenal membantu memperbaiki kualitas tidur. Banyak lansia yang mengeluhkan sulit tidur di malam hari akibat tekanan darah tinggi atau rasa tidak nyaman karena kadar gula yang tidak stabil. Minuman ini memberi efek menenangkan, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan tubuh bisa melakukan regenerasi dengan lebih optimal. Berikut adalah cara membuat teh kembang sepatu yang benar dan aman untuk dikonsumsi lansia. Siapkan 1 hingga 2 sendok teh kelopak bunga kembang sepatu kering. Seduh dengan 250 ml air panas, bukan air mendidih agar nutrisinya tidak rusak. Diamkan selama 10 hingga 15 menit. Saring, dan jika ingin, tambahkan sedikit madu murni, bukan gula. Minum 2 hingga 3 cangkir sehari, sebaiknya tidak bersamaan dengan makan berat. Rasanya sedikit asam, mirip dengan buah cranberry, sangat menyegarkan. Bahkan banyak orang tua lebih memilih teh ini sebagai pengganti sirup manis atau minuman kemasan lainnya. Namun ada satu catatan penting, jika sedang mengonsumsi obat tekanan darah atau obat ginjal tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi teh hibiscus secara rutin. Karena teh ini bisa memperkuat efek obat-obatan tersebut. Ini bukan berarti teh hibiscus berbahaya, tapi justru menandakan bahwa efeknya cukup kuat untuk mendukung penyembuhan, sehingga perlu diawasi dengan bijak. Sahabat Senjafit, dari 7 minuman alami yang telah kita bahas, teh jahe, air lemon hangat, teh hijau, teh kayu manis, infused water mentimun lemon, air rebusan terong, hingga teh kembang sepatu, semuanya memiliki satu kesamaan, sederhana, alami, dan penuh manfaat. Tidak ada dari mereka yang disebut sebagai obat ajaib. Tetapi jika dikonsumsi secara konsisten, dengan penuh kesadaran dan didukung pola makan sehat, olahraga ringan, serta doa, maka tubuh lansia yang semula terasa lemah bisa kembali menemukan kekuatannya. Dan yang paling penting, semua ini bisa dilakukan dari rumah. Tanpa harus membeli produk mahal. Tanpa harus pergi ke luar negeri. Cukup membuka lemari dapur dan mulai dengan 1 gelas minuman sehat setiap hari. Jadi, sahabat Senjafit, jangan tunda. Mulai hari ini, pilih 1 dari 7 minuman alami yang paling mudah Anda buat. Jadikan ia kebiasaan pagi atau sore Anda. Dan lihatlah bagaimana tubuh mulai memberikan sinyal-sinyal positif. Kalau Anda sudah mencoba salah satu dari minuman ini, tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, cerita Anda bisa menjadi semangat baru bagi yang lain. Jangan lupa klik like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan edukasi ramah lansia lainnya dari Senjafit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus sayangi tubuh Anda.